bahasa Korea sama Kinan ya. Nah, di sini udah ada huruf-huruf Korea atau yang biasa disebutnya Hangul kalau dalam bahasa Korea. Di sini dibagi jadi dua. Sama aja kayak bahasa Indonesia, ada huruf vokal sama huruf konsonan. Di sini huruf vokalnya ada A, E, Ya, Y, O, E, ada Yo, Y, O, terus ada Wa, We, Wi, Yo, U. Di sini ada Wo, ada We, Wi, Yu, E, I, sama I. Nah, teman-teman, sebelum ke konsonan, Kinan sendiri bakal ngejelasin huruf vokal di sini ya. Nah, yang pertama, biasanya teman-teman pada bingung, gimana sih caranya bedain E sama si E? Atau misal bedain huruf O sama si O. Nah, di sini perbedaannya itu dari cara kita bicaranya atau cara kita mempronunciation-nya gitu ya. Jadi kalau misal yang pertama kita bakal kasih contoh dulu yang O sama si O. Di sini perbedaannya dari kita gimana mulutnya ngebuka ya. Kalau misalkan huruf O yang misal ada di annyeong haseyo, annyeong, nah itu tuh pakai yang yo, ya pakai yang yo gitu juga. Yo sama O itu sama pronunciation-nya. Jadi misal kalau yang O ini kita buka mulut kita lebar, O, O. Nah, kalau misalkan yang O kita lebih bulat mulutnya, O. Beda kan ya antara O sama si O. Terus lanjut ke yang biasanya teman-teman bingung itu ada di huruf E sama E. Emang kalau misalkan dari awal atau selewat itu pasti kita ngedengerin sama-sama aja. Tapi sebenarnya ada perbedaannya juga. Nah, sama dari kayak misal yang si O sama si O ini. Jadi kalau misalkan huruf ini E, nah itu tuh kita mulutnya dilebarin juga. Jadi antara kayak mau nyebut huruf A tapi ada E nya juga gitu. Jadi jadi lebih dibuka mulutnya. Kalau untuk yang E kita kayak nyebut E biasa aja dalam Romawi, kayak gitu. Nah, terus juga di bahasa Korea atau di Hangul itu ada yang punya double, kayak huruf-huruf double vokal ini, itu gabungan antara single vokal. Jadi misalkan ini kan huruf O sama A, jadi dibacanya Wa. Di sini juga ada O sama E, dibacanya W. Biasa kan teman-teman suka nyebutin W itu apa? W ya biasa kenapa gitu kan ya. Terus, nah kita belajar dari huruf vokalnya dulu. Di huruf konsonan ini ada yang namanya huruf iyeng. Iyeng itu ini ya teman-teman, bulat biasa. Ini ya bulat biasa. Iyeng namanya. Huruf vokal ini semuanya nggak akan bisa bunyi kalau misalkan si iyengnya nggak ada. Jadi gimana nih penempatannya? Misal ya, di huruf A. Si huruf A ini emang dibacanya A, tapi kalau misalkan kalian mau ubahnya jadi kata, misalkan dalam annyeong haseyo, itu kalian harus pakai si huruf iyeng atau bulat. Di sini, di depan ya. Gitu. Ini huruf iyeng ditaruh di sini, baru bisa kita baca A. Kalau misalkan mau dibuat jadi kata, sama aja sama semuanya. Di sini kalau misalkan mau bisa dibaca E, harus kita pakai iyeng di sini. Semuanya kita pakai iyeng. Kalau misalkan yang si double vokal ini, double huruf vokal ini, kita pakein iyengnya di atas. Kalau misalkan kalian nanya kenapa, emang aturannya dari sana kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan yang single, itu kalian simpen di sebelah kanan hurufnya. Kalau misalkan yang double, kalian simpen di atasnya. Jadi misalkan ini Wa, kalian simpen iyengnya di sini. Simpen iyengnya di sini ya. Oke. Terus kita lanjut ke huruf konsonan. Di huruf konsonan ini ada huruf-huruf kayak biasa, kayak misalkan G. Nah, si G ini tuh nggak G banget gitu. Jadi antara pelafalan itu antara G sama K. Jadi
nggak G banget. Misalkan apa ya, pergi bahasa Korea itu K. Sebenarnya kan pakai ini, tapi antara huruf G sama K kalian nyebutinnya, jangan ga. Kalau kayak gitu terlalu bahasa Indonesia banget. Terus di sini juga ada double juga GG, atau bisa kalian juga tulis sebagai kata, terserah kalian. Terus di sini ada huruf N, ada huruf D, di sini juga ada DD. Terus ada R ini juga bisa jadi L. Nanti dijelasin lagi sama Kinan. Terus ada M, ada huruf B, ada huruf double B atau BB, terus ada S, ada SS, ada yang tadi iyang atau si iyang ini punya dua fungsi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan disimpannya di kanan atau misalkan di atas huruf vokal, itu mereka nggak ada artinya. Jadi mereka tuh cuma ngebantu si huruf vokal tersebut buat bunyi. Jadi A, jadi W, kayak gitu. Kalau misalkan mereka ditaruhnya di bawah, itu mereka berubah jadi huruf ang atau ng, ang. Misalkan kalian mau nulis anyong, itu kan ada angnya ya, karena kira tulisin aja deh. Misal oke, ini dibacanya anyong ya. Kalian bisa lihat kan, ini di sini dia itu fungsinya buat ngebantu si huruf A buat bunyi. Kalau misalkan di bawah, dia fungsinya ganti jadi huruf N sama G atau ang. Anyong, oke. Di situ dulu. Terus juga udah, kalau misalkan udah ngerti ini, kita lanjut ke huruf-huruf yang lainnya. Terus ada J, ada JJ, terus ada di sini ada CH, ada K, ada T, ada P atau F, di sini juga ada H. Nah, buat si K, T, dan P ini biasanya kita gunain itu buat bahasa asing yang selain dari bahasa Korea asli. Misalkan makan pasta carbonara gitu ya. Kita nulisnya nggak pakai yang ini, nggak pakai huruf si G ini, tapi kita pakainya pakai yang si K ini karena carbonara. Jadi K kalau misalkan di bahasa Inggris pakai C kan, karena pelafalan di bahasa Inggris, jadi kita biasanya maksudnya bahasa Korea itu biasanya pakai huruf si K ini. Sama juga kayak misalkan huruf T ini, bisa juga T itu bisa pakai yang DD ini atau bisa pakai yang T ini. Kalau yang ini itu biasanya tadi yang Kinan bilang, sebutin tadi juga, kalau si T ini tuh buat pelafalan asing. Misalkan ada yang namanya di sini namanya tiara atau kalau bahasa Inggris itu kan tiara tuh mahkota gitu ya, biasanya kita pakai tuh pakai tiara. Nah, kita pakainya ini, nulis tiara ini pakai huruf si T ini. Terus sini ada juga huruf P atau F. Nah, buat teman-teman tahu juga informasi, huruf B ini juga bisa kok jadi P. Tapi karena pelafalan kalau yang ini tuh kita pakainya pakai pelafalan bahasa asing. Misalkan negara Portugal itu kan bukan bahasa Korea ya, udah jelas banget. Jadi kita pakainya ini Portugal. Jadi si pelafalannya pun beda. Kalau si K ini kayak ada H-nya. Misalkan carbonara tadi kan, carbonara. Jadi kayak ada H-nya sedikit. Terus kalau yang T juga sama, agak dilebay-lebayin lah itunya apa pronunciation. Misalkan tiara, kita kan nyebutnya tiara, tapi kalau di Korea jadinya tiara. Kalau pakai yang T ini, yang P juga sama ada H-nya gitu sedikit. Nah, oke teman-teman, nah karena tadi udah Kinan kenalin juga, di sini ada huruf vokal, ada konsonannya. Nah kita langsung ke contoh katanya ya. Ke contoh kata atau cara penulisan. Tulisin dulu. Oke, ini contoh kata-katanya ya. Yang pertama ini kita nulisin yang paling banget kalian sebutin nih. Ini ada annyeonghaseyo. Sini tuh ini hanya masih akan lihat annyeonghaseyo. Sekalian juga nyontohin cara perempatannya kayak gimana. Tadi yang pertama kan kita harus pakai si huruf iyangnya dulu. Misalkan ya,
nggak ada artinya. Terus di sini A, di sini N. Jadi penulisan bahasa Korea itu kita nggak bisa langsung set ke samping, tapi harus kayak gini ke bawah. 1, 2, 3. Nah, karena kita juga belajarnya otodidak, jadi nggak tahu juga jelasnya kayak gimana, tapi emang dari sananya kayak gitu. Jadi 3 misalkan di sini ing, di sini huruf A, di sini turun ke bawah N. Jadi si huruf konsonan kalau misalkan udah ada huruf vokal nggak bisa langsung ke sini, karena ini kan double N. Misalnya ya, ini kan anyong tulisannya, berarti kayak gini. Ing, huruf A, huruf N taruh di sini, huruf N-nya lagi di sini, ini huruf Y, E, O atau Yo, di sini huruf ing lagi, tapi dibacanya jadi ang. Jadi kalau misalkan kalian mau gampang belajarnya, kalian perkataannya kalian di strip-stripin. Kalau itu tips dari Kinan. Misalkan anyong pelafalannya. Anyong, ha, se. Nah, biar kalian gampang gitu gimana cara nulisnya ya. Berarti kalian juga di sini juga harus tahu pelafalannya gimana atau penulisan si Romawinya gimana. Kalau misal mau gampang belajar. Jadi di sini kan kalian udah strip-strip ini, sama kalian udah di strip-stripin. Jadi pertama yang kalian harus tulis itu an. Berarti kalian tulis dulu huruf an, terus baru nyong, baru h, c, sama yo-nya. Terus di sini juga sama, ini ada Indonesia. Indonesia sama aja ya. Kalian strip-stripin di sini in, strip do, strip ne, strip si, strip a. Nah, udah kayak gitu. Ini ada contoh nama orang. Yang pertama di sini ada kristal, di sini ada Kai. Nah, di sini kayak yang tadi Kinan sebutin, si huruf K ini itu kan dia pelafalan Amerika atau luar negeri gitu, bukan yang dari bahasa Korea. Kristal sama Kai itu kan bukan apa namanya? Bukan bahasa Korea asli ya. Jadi kalian bacanya kristal. Nah, di Korea itu juga kalian nggak bisa nulis misalkan langsung kristal, nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang langsung kayak kris, misalkan gini, itu nggak bisa ditulis pakai bahasa Korea. Jadi bahasa Korea itu jadi pakainya kalau misalkan mau nulis kris, kalian harus tulis huruf K ditambah huruf jadinya kristal. Jadi nggak bisa langsung kris, jadi harus kristal, kristal. Kai, terus ini juga Kai. Jadi si K-nya itu ada H-nya sedikit. Mungkin gitu aja teman-teman dari Kinan. Pokoknya semangat terus belajar bahasa Koreanya. Sampai jumpa di pertemuan